Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Venita Purnamasari Indah, SKM MKes, yang dalam kesempatan ini saya akan mengajarkan mata kuliah statistik, terutama untuk praktik untuk SPSS dalam bab analisis statistik. Apa yang dimaksud dengan analisis statistik? Dalam hal ini, kita akan membahas analisis statistik secara deskriptif. Deskriptif dalam hal ini kita bagi menjadi dua hal, yaitu penyajian data secara numerik dan juga penyajian data secara kategorik. Pada penyajian data secara numerik, apa yang dimaksud dengan penyajian data secara numerik? Sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa data numerik itu adalah data yang bersifat angka, sehingga kalau kalian secara logika berpikir bahwa usia adalah data yang bersifat angka. Selain itu ada hemoglobin, ada gula darah, dan lain sebagainya. Selain itu untuk data kategorik ada data yang bersifat bukan angka atau selain numerik. Untuk data kategorik misalnya berupa data jenis kelamin, berupa data pekerjaan, berupa data pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita menyajikan data atau mengolah data dalam SPSS, untuk data numerik dan juga untuk data kategorik itu berbeda. Untuk data numerik kita bisa mengolah data lebih dalam lagi. Misalnya kita bisa mencari nilai mean, kita bisa mencari nilai median, kita bisa mencari nilai varian, standar deviasi, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk data kategorik kita hanya terbatas untuk mencari penyajian datanya. Misalnya ketika kita ingin menyajikan data dalam bentuk frekuensi, ataupun dalam bentuk proporsi, ataupun dalam bentuk persentase. Jadi ketika kita ingin mengolah data, kita lihat dulu apakah datanya dalam bentuk kategorik ataukah dalam bentuk numerik. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan analisis data secara deskriptif untuk penyajian data secara numerik. Dalam hal ini kita kembali membuka data kita yang sebelumnya sudah saya share kepada mahasiswa sekalian, yaitu data latihan 2. Karena pada minggu lalu kita membahas data latihan 1, yaitu kita mencoba untuk mempraktikkan bagaimana cara mengentry data melalui SPSS. Sehingga yang pada minggu lalu kita praktik bagaimana cara menjadikan sebuah data dari kertas, dari manual, dari berupa kertas-kertas kuesioner, hasil kuesioner menjadi SPSS. Dan dalam hal ini ketika sudah di-entry datanya, dan minggu lalu juga saya sudah menjelaskan bagaimana penggunaan fiturnya, fitur delete, fitur copy, dan lain sebagainya, termasuk menyimpan sebuah data di SPSS. Pada kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengolah data, tetapi mengolah data secara deskriptif. Baik, kita buka untuk data latihan 2-nya. Ini data latihan 2. Pada data latihan 2 ini saya menggunakan 48 data, yaitu permisalannya adalah yang seperti yang minggu lalu saya jelaskan, bahwa ini adalah data salah satu peneliti yang itu melakukan sebuah penelitian mengenai hubungan antara pengetahuan dengan kepuasan pasien atau kepuasan pelanggan ketika membeli sebuah atau membeli sebuah obat di sebuah apotik. Kita sebut saja ini apotik X. Nah, pada kali ini kita mencoba untuk mengolah data tersebut, apakah datanya untuk usia, misalnya usianya, apakah datanya usianya cukup di atas 20 tahun atau lain sebagainya. Kita sekarang mengolah data dalam hal data kategorik terlebih dahulu, yaitu di sini ada data view dan juga ada variable view. Untuk variable view menjelaskan variabel-variabel yang terdapat pada sebuah data, dari nomor, nama, usia, jenis kelamin, didik, lama ini adalah lama terdiagnosis, pengetahuan 1, pengetahuan 2, 3, 4, 5, dan juga kepuasan 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah data yang kita ambil, kita coba ambil, dan untuk kemudian kalian olah. Bu, kenapa datanya hanya 48? Ini hanyalah data manipulatif saja.
ini hanyalah data yang saya gunakan untuk mengajarkan kalian. Jadi ini sebenarnya tidak pure benar-benar data penelitian yang dilakukan atau yang sudah dilakukan. Untuk tingkat pendidikan di sini kita melihat di tingkat pendidikan karena ini saya tidak menggunakan buku kode, jadi seharusnya ada buku kodenya. Namun kalau kalian melihat sebuah data, tetapi kalian tidak mengetahui buku kodenya, maka cukup kalian ke variable view. Kalian mengecek di sini ada tulisan label, ada nomor responden, nama responden, usia, jenis kelamin responden, tingkat pendidikan responden, lama terdiagnosis, penyakit DM dan lain sebagainya. Kita mau mengecek apakah tingkat pendidikannya, tingkat pendidikan responden, persentase dan proporsinya bagaimana. Maka kita pindah ke data view, lalu kita klik analyze, deskriptif statistik, lalu frekuensi. Analyze, deskriptif statistik, dan juga frekuensi. Setelah itu keluarlah kotak dialog frekuensi. Ini adalah kotak dialog frekuensi. Kita masukkan tingkat pendidikan responden atau didiknya. Setelah itu, kita tidak perlu mengklik apapun juga di statistik, chart, ataupun format. Lalu langsung saja klik OK. Ya, tinggal menunggu processing datanya. Nanti yang akan dihasilkan adalah awalnya diketahui dulu apakah ini ada yang missing atau tidak. Ketika ini ada yang missing, silakan dicek apakah data itu benar-benar adalah data yang hilang, karena missing data itu perlu diwaspadai. Kenapa diwaspadai? Karena kemungkinan besar ada human error di sini. Apa itu, Bu? Misalnya ada di data view ini yang terhapus, sehingga ketika terhapus dia akan menjadi missing di sini. Tetapi kalau missingnya 0, artinya tidak ada data yang hilang atau data yang kosong di sini. Tetapi perlu diingat bahwa data yang missing ini bukan berarti ini adalah data yang benar-benar hilang. Bisa juga ini adalah data yang missing, memang datanya dari sananya adalah pertanyaan lompat. Misalnya, apakah misalnya ketika saya menjabarkan permisalan contoh dari penelitian, apakah ibu hamil? Jika tidak, loncat ke pertanyaan berikutnya, maka pasti di situ ada yang missing. Jadi silakan dilihat apakah missing di sini adalah kesalahan ataukah missing di sini memang disengaja oleh pengolah data ataupun pembuat datanya. Nah, dalam hal ini tidak ada pertanyaan loncat sehingga seharusnya tidak ada yang missing. Dan ketika kita lihat, ini memang tidak ada yang missing di sini. Ada tingkat responden, yaitu tidak sekolah frekuensinya 8, persentasenya 16,7%, SD 9 18,8%, SMP atau sederajat 6, persentase 12,5%, SMA atau sederajat 15, persentase 31,2%, perguruan tinggi adalah 10, persentase 20,8%. Bagaimana cara interpretasi datanya, Bu? Apa itu interpretasi data? Interpretasi data adalah penafsiran data atau kalian membaca data. Ketika membaca sebuah data, jangan dibaca semua seperti yang saya lakukan tadi. Kenapa? Karena ketika saya membacakan semua, itu artinya saya belum bisa membaca data. Yang saya lakukan seharusnya adalah saya hanya melihat mana yang ingin saya tonjolkan atau ingin menyesuaikan dari hasilnya. Misalnya, saya ingin melihat dari yang persentase atau proporsi yang paling rendah. Ketika saya melihat proporsi atau persentase yang paling rendah, maka yang saya lihat seharusnya adalah yang SMP atau sederajat. Maka saya katakan bahwa sebagian kecil responden memiliki tingkat pendidikan SMP atau sederajat, sebanyak 6 responden dalam kurung 12,5%. Dan saya juga dapat menyebutkan persentase atau proporsi yang paling besar. Misalnya, proporsi SMA, jadi sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan SMA atau sederajat, 15 responden dalam kurung 31,2%. Ketika kalian menyajikan sebuah data, ingat, ini di SPSS dia bertugas hanya menyajikan sebuah data yang itu memang adalah output SPSS. Tetapi ketika kita sajikan ke dalam laporan penelitian ataupun skripsi ataupun KTI, maka tidak semuanya dicantumkan. Cukup cantumkan yang kita perlukan saja. Cukup cantumkan yang itu menjadi tujuan kita. Misalnya, kita cukup mencantumkan tingkat pendidikannya, frekuensi, dan juga persentase.
Untuk valid persen dan kumulatif persen tidak dicantumkan. Saya ulang, untuk valid persen dan juga kumulatif persen tidak dicantumkan. Sehingga kita hanya mencantumkan tingkat pendidikan, frekuensi, dan juga persentase. Sebenarnya apa itu valid persen? Kalau kalian lihat dalam hasil ini, valid persen dan juga persen dihasilkan dengan angka yang sama. Lalu apa bedanya, Bu? Dia akan menjadi berbeda ketika nanti akan ada data yang missing. Ketika datanya missing, maka akan berbeda persentasenya. Ketika data yang missing, maka di valid persen dia tidak memperhitungkan data missing tersebut. Sedangkan di persentase dia memperhitungkan data yang missing tersebut. Misalnya, ini ketika saya olah, misalnya ini saya hapus satu, misalnya ini adalah kesalahan kita, misalnya dalam penghapusan ini, jadi saya tidak sengaja ini menghapus atau terhapus. Ketika saya olah datanya, maka pasti nanti akan ada missing. Ada missing 1 yang valid 47. Bedakan dengan hasil yang tadi kita ulas di atas. Ini persentase yang ada missingnya akan berbeda antara persen dan juga valid persen. Valid persen dia memperhitungkan missing ini masuk ke dalam sini. Sedangkan untuk yang persentase dia tidak memperhitungkan missing sistemnya. Sehingga antara persen dan juga valid persen akan menghasilkan data yang berbeda. Sedangkan jika tidak missing, antara persen dan juga valid persen akan menghasilkan data yang sama. Lalu apa definisi dari kumulatif persen? Kumulatif persen jika kalian lihat pada kumulatif persen 16,7 adalah penjumlahan yang memang ini adalah 16,7 dari baris pertama. Untuk baris kedua, kumulatif persen baris kedua adalah hasil penjumlahan dari baris pertama dan juga baris kedua, yaitu 16,7% ditambah 18,8% menghasilkan 35,4%. Untuk baris ketiga, 47,9% adalah penjumlahan dari baris 1, baris 2, dan juga baris 3. Untuk baris yang keempat, 79,2% adalah penjumlahan dari baris 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Begitu juga seterusnya. Jadi ingat, ketika menyajikan data hanya sajikan data yang kita perlukan saja. Hanya sajikan data yang kita inginkan saja. Jadi untuk valid persen dan juga kumulatif persen tidak usah disajikan. Begitu. Ini untuk data dalam bentuk kategorik. Bagaimana untuk data dalam bentuk numerik? Untuk data dalam bentuk numerik, misalnya saya akan menyajikan data untuk yang lama. Ini saya juga menanyakan kepada responden lama sakitnya, lama terdiagnosis sakitnya. Ini dalam bentuk bulan, sehingga ini adalah data numerik karena datanya berbentuk angka. Ketika kita sajikan, maka berbeda dengan data kategorik tadi. Kalau data kategorik hanya frekuensi dan proporsi yang umumnya, sedangkan untuk data numerik banyak sekali yang bisa kita sajikan. Seperti yang tadi saya jelaskan, ada mean, median, modus, the standard deviasi, mean deviasi, dan lain seterusnya. Sehingga ketika kita olah pun analyze deskriptif statistik, di sini ada frekuensi dan juga ada deskriptif. Yang mana yang bisa kita gunakan? Kita bisa menggunakan keduanya atau bahkan explore juga bisa kita gunakan. Tapi dalam hal ini misalnya kita uji coba untuk yang frekuensi terlebih dahulu. Ketika kita uji frekuensi, ini data yang tadi masih ada, kita riset dulu, kita masukkan lama terdiagnosisnya. Lalu diklik di sini statistik. Bedakan dengan tadi secara kategorik atau data kategorik, kita tidak mengklik apapun langsung kita oke. Untuk data secara numerik kita klik statistik, lalu mean, median, modus sesuai dengan yang kita butuhkan. Ada mean, median, modus, mode adalah modus, terus ada standar deviasi, varian, minimum, maksimum, range, standar error mean, skewness, dan kurtosis. Skewness dan kurtosis itu tingkat kemencengan dan tingkat keruncingan. Terus ada quartile, cut point for 10, equal groups, persentil, dan lain sebagainya. Ingat, hanya kita klik yang kita butuhkan saja. Misalnya di sini saya membutuhkan mean, median, modus, standar deviasi, minimum, maksimum, maka cukup diisi yang kita butuhkan, lalu continue, lalu kita klik OK. Dan di sini juga menyediakan apakah mau menggunakan chart ataukah tidak. Langsung di OK. Hasil yang keluar adalah
Berbeda dengan tabel seperti tabel yang di atas, yaitu kategorik. Hasil yang keluar adalah sesuai dengan yang kita butuhkan, yaitu min, median, modus, standar deviasi, minimum, maksimum. Untuk penyajian datanya seperti apa, Bu? Penyajian datanya menyesuaikan, kembali lagi menyesuaikan apa yang kita ingin lakukan. Misalnya, ketika saya ingin menyajikan datanya dalam bentuk narasi, maka diperbolehkan. Ketika saya menyajikan datanya dalam bentuk tabel, itu alangkah lebih baik karena akan mempermudah ketika pembaca untuk mengetahui atau memahami dari data kalian. Itu akan lebih baik maka dalam bentuk tabel, begitu. Untuk yang lama terdiagnosisnya, ini hanya gambarannya saja, bahwa ini ada yang 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya, sehingga tampillah 48. Tetapi yang kita gunakan adalah data yang ini. Oke. Bagaimana untuk penyajian data secara untuk data numerik, tetapi menggunakan analyze, deskriptif, statistik, dan frekuensi. Atau itu tadi frekuensi, yang sekarang adalah deskriptif. Kita masukkan kembali lama terdiagnosis, setelah itu klik optionnya. Di option itu sama seperti tadi frekuensi, banyak menu yang bisa kalian pilih. Walaupun nanti ini tergantung dari kalian sendiri, ada kurtosis, ada skewness, dan lain sebagainya. Tapi ingat, hanya pilih data yang kalian butuhkan. Lalu di OK. Nah, lihat tampilannya antara deskriptif dan juga frekuensi akan berbeda, walaupun hasilnya pasti sama. Ya, begitu dari saya. Ini adalah analisis deskriptif, jadi kalau dilihat ini masih secara simpel sekali, karena memang untuk deskriptif ini masih awal. Karena sebelumnya kita sudah entry data, setelah itu deskriptif, maka selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara transformasi data, ataupun transformasi data dengan record into different variable dan into same variable, dan juga compute variable. Apa itu? Kita bertemu pada sesi yang selanjutnya, yaitu pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.